Masih di sudut Gelo sama gua Dedi. Di sini gua akan mampir ke warung kopi temen gua nggak jauh di daerah Meruya Utara. Ayo. Halo brother. Halo bang, Sehat? sehat alhamdulillah. Dari mana nih? Alhamdulillah. Dari mana? Biasa Keliling-keliling. 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 Nyangkutnya Hari kemari ini ya. kebetulan gue emang udah janji juga nih. Gue akan keliling dan mampir ke tempat lu. Oh gitu. Oke. Nah kebetulan juga lu udah ada di sini. Kita ngobrol nih sekalian semuanya. Yang belum tahu frekuensi kopi, nanti gue akan share ya di linknya. Di deskripsi juga ada nantinya alamatnya kalau lu mau ngopi santai di sini. Dan dia juga buka dari siang. Pagi. Oh dari pagi ya? Dari pagi gue sekarang. Dari pagi nih. Kabar gembira lu buat yang suka ngopi pagi bisa juga mampir ke sini. Daripada nggak ada kerjaan lu mendingan ngopi aja dah. Tapi ingat jangan ngutang men. Oh iya, bro, nama siapa nama-nama? Oke, nama Biar mereka gue, tahu. nama gue Ubay bang. Ubay, Nama gua Ubay. panggilan akrab ya. Iya panggilan akrab gue Ubay. Nah, ini kan kita lagi ada di frekuensi kopi nih. Iya. Kita mulai dari nama dulu kali ya, enak nih. Oh boleh. Ya. Banyak yang nanyain sih sebenarnya. Iya, itu bro. Kenapa sih lu bikin nama frekuensi kopi ya kan? Kenapa? Frekuensi. Nah terus jadi awalnya gini. Jadi dulu sebelum gua mau buka kedai, Ya. ya kan, gua udah ngelis tuh bang. Gua udah ngelis banyak banget, gua list tuh nama-nama buat kedai ya kan. Terus kok nggak ada yang cocok ya nih sama gua? Nggak ada yang cocok. Nggak ada yang cocok ya kan. Nah, kan gue mikir gini, sebelumnya kan gue kan emang jurusan broadcast ya, broadcasting dulu gua. Broadcasting? Broadcasting. Sekolah atau emang kerjaan SMK. lu? SMK gue dulu sekolah kejuruan broadcasting. Broadcasting. Nah, terus gue cari-cari kenapa nggak namanya frekuensi aja ya. Nah, akhirnya disitulah tercetus frekuensi. Terus gue juga punya analogi kayak gini, kenapa gue pakai nama frekuensi? Kalau frekuensi kan ibaratnya nih kayak gelombang radio nih, ya kan, gelombang yang naik turun dan nggak pernah stagnan. Ya. Lu bisa di atas, lu bisa di bawah, tapi tetap jalan terus. Jadi gua analogiin kayak filosofi kehidupan aja, ya kan. Kayak roda kehidupan aja, kadang lu di atas, kadang lu di bawah. Naik, kadang bisa Ya, tapi tetap jalan terus, ibaratnya kayak gitu. Kayak gitu, Ngomong-ngomong Bang. frekuensi buka dari tahun berapa, bro? Frekuensi tuh buka dari tahun 2019. 2000, 2018. 2018. 2018 tuh tepatnya di bulan November. November Tanggal ya? 1 November. Tanggal 1 November. Iya. Pas awal bulan. Pas awal bulan di 2018 tuh. Berarti sampai saat ini udah hampir 3 tahun nih. Hampir 3 tahun, kurang lebih 4 bulan lagi kali ya. 4 bulan lagi tuh gua 3 tahun. 4 bulan lagi 3 tahun. Jadi Nggak tuh terasa berjalannya waktu ini kira-kira banyak nggak sih kendala-kendala atau enggak mungkin pasang surutnya kalau orang bilang. oh iya. Banyak banget sih. Maksudnya kayak kendala, terus saya cobaan, terus lu kayak diuji, kadang ada satu hari di mana nggak ada yang ngopi sama sekali, lu caranya gimana ngatasinnya. Jadi tuh awal gua mau buka kedai, gua tuh punya punya mindset gini bang, gue pengen buka kedai itu tuh biar supaya gue bisa bermanfaat aja buat orang lain gitu, bisa bermanfaat buat orang lain, terus ya udah hablum minallah aja gitu loh. Awal-awal di 2018 tuh. Nah, karena gue juga kan waktu itu emang nggak punya dana buat buka kedai kan, bener-bener kosong lah ibaratnya. Dan asal lu tahu aja nih, waktu itu gue buka kedai itu cuma modal itu 9 juta. 9 juta. 9 juta buka dong. kedai. Udah bisa buka kedai. Jadi awalnya itu gue pakai Peralatan gerobak. apa aja nih? Gue pakai gerobak ya kan, terus peralatan gue waktu itu gue bikin espresso pakai moka pot awal-awal.
manualan lah manualan pokoknya gue semuanya manualan di situ. Terus gue bongkar pasang kan pakai gerobakan. Nah, dan alhamdulillah berjalan gitu loh, ya walaupun berdarah-darah lah ya ibaratnya. Kalau orang bilang ya. Kalau orang bilang ya berdarah-darah, padahal ya kita ngejalaninya enjoy aja yang penting gitu loh. Insya Allah ada jalannya gitu. Betul. Terus juga apa namanya kayak bahan-bahan dan barang-barang kayak bangku atau meja gue bikin sendiri. Bikin sendiri. Jadi tuh waktu itu gue sebenarnya nggak bikin sendiri sih. Kerja di furnitur juga apa gimana nih? Sebenarnya nggak bikin sendiri sih. Jadi ibaratnya gue alih fungsikan yang tadinya tuh bangku kan ibaratnya ya bangku normal lah ibaratnya. Bangku normal. Waktu itu gue nggak sempet dan belum mampu lah beli bangku ya kan. Bangku kayak gini nih ibaratnya. Terus gue alih fungsikan ke peti buah. Jadi buat kotak gitu kan jadinya. Ya kotak gitu gue alih fungsikan buat bangku di sini gitu loh sama meja. Jadi gue mangkas kos. Keren, jadi ibaratnya gue modal bangku sama meja tuh cuma 100.000. Wah iya. Cuma 100.000 doang. Gue udah iya lu udah bisa duduk ngopi gitu di sini walaupun dengan kondisi yang seadanya lah ibaratnya gitu. Kayak gitu. Nah terus kalau boleh tahu, terus lu sendiri pas buka kedai ini apakah masih punya kerjaan? Masih kerja. Gue waktu itu baru kerja 6 bulan di IO waktu itu. 6 bulan di IO. Terus gue waktu itu sambil running kuliah juga bang. Tiga job desk nih. Iya. Jalan sekaligus. Iya. Makanya terus dari situ gue mutusin buat pilih salah satu nih. Gue harus buang yang satu nih. Akhirnya kegiatan gue yang gue buang ya kuliah gue. Iya. Kuliah gue yang gue buang, gue korbanin. Terus gue buka kedai gitu loh. Karena waktu itu gue running kuliahnya tuh reguler malam. Kuliah karyawan. Akhirnya gue mutusin buat udahlah kuliah gue nanti aja. Terus gue mikirnya gini bang. Waktu itu gue kuliah jurusan ekonomi manajemen. Dan gue mikirnya ya ilmu yang ada di kuliah sebagian besar banyak gue dapet kok di lingkungan sekitar gue gitu, di luaran lah ibaratnya gue bisa dapet di luaran gitu lah. Akhirnya ya udah kuliah gue cabut akhirnya gue buka kedai aja. Kalau menurut gue sendiri sih, di saat lu ngambil jurusan ekonomi, pada saat lu melakukan usaha itu kan udah ada ilmunya. Iya sebenarnya gue udah terjun langsung ke ranah ekonomi itu sendiri kan. Iya. Itu benar. Terus gue kayak ngerasain di saat akhir bulan kedai sepi, wow ternyata nih orang-orang belum pada gajian nih, ya kan? Iya. Orang-orang belum pada gajian. Itu gue kayak nyentil gue tuh, wah ini prinsip ekonomi sebenarnya nih. Ya, betul. Benar tuh kayak gitu. Jadi orang bilang tuh kita usaha tahu tanggalnya, wah bisa tanggal muda ini pasti rame. Iya. Tua mulai agak slow ya kan, udah agak slow. Paling teman-teman terdekat tapi doang. Makin kesini apakah perhitungan tanggal muda tanggal tua masih pakai? Enggak sih. Enggak juga kan? Enggak. Awal-awal aja. Awal-awal aja. Doang waktu itu. Terus akhirnya. Nah, terus berarti sampai saat ini lu udah enggak kuliah, terus kerjaan lu gimana sendiri? Kerjaan gua yang IO udah ini sih, udah cabut gua. Udah cabut karena awal corona gua dirumahin. Awal pandemi gua dirumahkan 2020 gua dirumahkan. Udah akhirnya ya gua mutusin ya udah lo gua fokus di kedai dulu. Berjalan ya di dunia perkuliahan. Iya, karena energi gue jadi gue kesini semua. Energi gue yang gue punya pindah ke kedai semua. Iya, akhirnya. Betul. Nah, berarti kan dari berbagai macam profesi yang lu tekunin, ujung-ujungnya lu buka kedai kopi sampai saat ini. Ada lagi nih bro yang nanya, buka warung kopi atau kedai kopi, lu butuh belajar di kopi nggak sih? Sebenarnya untuk basic sih perlu lah. Perlu ya? Karena kalau lu pengen
sukses di bisnis lu ibaratnya ya lu harus menguasai produk yang lu punya gitu loh, kayak gitu. Jadi lu harus tahu benar-benar detailnya kayak gimana. Karena waktu itu gua 110 dan akhirnya lu harus benar-benar detailnya tuh lu harus tahu ya kan, produk lu seperti apa. Jadi saat orang tanya lu udah tahu gitu. Tahu produk knowledge-nya nih. Iya, Meracik kopi ini produk ternyata harus knowledge-nya begini, lu udah begini. tahu, iya. Nah, kalau lu sendiri ini lu kursus atau belajar dari temen atau otodidak nih? Bisa dikatakan gua otodidak parah sih. Otodidak parah. Otodidak cowboy. Gila. Otodidak cowboy. Jadi tuh awal gua belajar kopi tuh sebulan sebelum gua buka. Berarti Oktober dong. Oktober. Oktober. Sebenarnya gue udah running tuh di bulan Agustus akhir lu gue udah mulai running belajar di YouTube. Terus gue nemuin temen-temen gue yang udah pernah terjun di dunia kopi kayak gitu. Ya udah, akhirnya berjalan di situ. Terus gue mikirnya gue kalau misalnya nunggu sampai ilmu gue dapet semua, gue nggak jalan-jalan nih. Gue nggak jalan-jalan ya kan. Ada stagnasi aja. Iya udah stagnan. Iya. Terus gue kayak ngelihat kayak Bob Sadino ya kan, gue kan kadang suka ngelihat quote-quotesnya ya kayak gitu. Terus kata dia ya kan, kalau misalnya sesuatu hal yang lu pikirin terus ya lu nggak bakal jalan gitu loh, nggak bakal jalan. Yang penting lu jalan dulu aja gitu. Jadi ibaratnya lu kalau udah melangkah 1 langkah, 1000 langkah selanjutnya lu itu bakal menanti lu gitu. Udah enak lah ibaratnya, walaupun berdarah-darah di situ ya, banyak pelajaran yang lu ambil di situ. Terus betul sih itu. ya, jadi di sini gue juga waktu awal-awal gue nggak fokus banget bang di kopi. Jadi gue fokusnya tuh ya gue bikin acara di sini, bikin diskusi waktu itu. Bikin diskusi-diskusian. Fasilitasi buat event-event, buat acara-acara. Ya, teman-teman kadang juga. ya buat acara temen gue mau ada yang diskusi, misalnya diskusi penulisan, diskusi sastra atau kayak gimana. Waktu itu pernah diajak diadain di sini gitu loh, beberapa kali di sini kayak gitu. Contohnya event apa? Yang event kecil yang pernah lu adain di sini dulu? Waktu itu tuh pertama kali event itu dari awal 2019. Itu eventnya tuh menembus batas mental blocking penulisan gitulah. Sadis. Iya pokoknya. Jadi itu juga paman gue juga sih ininya Penulisnya. bukan penulisnya, moderatornya, Oh, narasumbernya. Itu juga paman gue juga. Jadi gue gampang tektokannya gitu. Jadi otomatis pada saat event itu tema yang diangkat itu apakah tanya jawab ke audiens, ke pembaca atau gimana nih? Ya, waktu itu tuh arahnya ke situ. Arahnya tanya jawab ke audiens, ke teman-teman ya kan, terus kayak ada kesulitan dalam penulisan kayak gimana, cara ngatasinnya kayak gimana, kayak gitu. Terus sekarang kita beberapa kali ngadain, waktu itu gue juga pernah bedah buku di sini. Bedah buku puisi sih, bedah buku puisi gue sendiri. Jadi lah itu udah termasuk iya, bagus itu. alhamdulillah sih. Jadi bisa tuh keluarin buku, lu bisa bedah juga sama-sama. benar. Walaupun event kecil, seenggak-enggaknya lu udah mencoba sesuatu hal yang baru. Iya. Ibaratnya kedai lu bisa dilihat juga sama Iya, orang. benar. Ternyata begini loh, ternyata fungsinya warung kopi atau kedai kopi itu kita bisa ngadain acara kecil. Iya, manfaat itu. juga Walaupun kecil banyak, ibaratnya ya kan? orang-orang tuh bisa ada yang diambil lah dari sini Ya, ibaratnya. betul itu bro, setuju. Kayak gitu. Ya, alhamdulillah sih, maksudnya Alhamdulillah, ya. berjalan lancar sih waktu itu. Nah, terus kan masuk nih kita era pandemi di 2020, Ya, ya kan? Pasti ya semua usaha juga kena dampaknya nih. betul. Nah, pada saat pandemi ini gimana bro situasi kondisi? Misalkan dari mulai keuangan atau pengunjung yang datang atau lebih banyak tuh orang emang ya udahlah kita take away aja lah daripada bahaya dibandingin nongkrong. Gimana? Cabut. Thank you ya, Minta. Hati-hati. Terus sebenarnya banyak tantangan sih bang di situ tuh. Benar-benar diuji. Pandemi ya. Pas pandemi benar-benar diuji. Awal-awal tuh, jadi gue di sini waktu itu berdua sama temen gue. Nah pas pandemi
oh gue main dulu deh ya, gue bilang gue fokus di sini dulu. Soalnya gue takut nggak bisa gaji dia gitu, Iya, betul. nggak bisa ngasih dia gitu. Nggak bisa bayar. Iya, gue nggak bisa bayar takutnya. Ya udah, akhirnya hampir sebulan lah gue sendiri di sini. Nah setelah sebulan itu kan orang-orang pada rame tuh di 2020 kan kopi Iya. botolan. Betul. Kopi botolan. Nah itu gue main kopi botolan tuh bang di situ. Yang lagi tren ya kan? Iya, yang lagi tren. Pokoknya Liter bukan sih? iya yang literan. Liter kan? Yang 1 liter itu. Akhirnya gue mainin kopi botolan. Terus gue juga apa ya, jualnya itu ya kayak jemput bola. Gue promosi segala macam. Hati Mirta. Oke. Gue promosi segala macam, terus gue anterin sendiri itu ke kopinya. Wah, servis berarti. Servis. Nah, terus kalau lu nganter, yang jaga kedai siapa? Jadi waktu itu ya gue Open PO. jaga di sini ya kan. Itu Ya. Erik gue. Jadi di sini gue ada yang bantuin namanya Erik. Ada yang bantuin Ya, barista namanya gue Erik. juga ya. Nah. Terus si Erik gue terpanggil lagi. Pas gue main kopi botolan, Erik di sini. Oh, gitu. Erik di sini. Jadi gue main kopi botolan. Gue cuma nganter doang sih, nganter bentar. Kadang gue nganter ke Celduk, ke Cengkareng, kadang ke Serengseng gitu loh. Itu gue anterin sendiri. Atau juga Menunya cuma hanya kopi susu atau ada varian lain? ada varian lain Yang sih. bisa di botol slipper itu. Ada varian lain banyak Contohnya? sih. Jadi itu gue ada kopi susu frekuensi, Ya. kopi susu gula aren, Nah, terus ada green tea, ada red velvet, ada coklat, ada latte, ada latte. Banyak, ada taro. banyak varian juga. Banyak lumayan. Karena emang sih makin berkembangnya dunia kopi atau pelaku-pelaku usaha di perkopian, ternyata emang nggak semua orang itu Suka kopi, ya. iya. Jadi gue harus apa ya, cari ini yang lain lah ibaratnya. Cari pilihan yang lain selain kopi apa? Ya itu Iya. dia mainin kayak red Biar orang nggak jenuh velvet. juga kan? Iya. Benar. Minum-minuman biasanya sih kayak cewek itu biasanya. Cewek yang main minuman-minuman kayak gitu. Nah, terus kita udah bicara banyak nih. Cuma yang gue pengen tahu, setiap warung kopi atau kedai kopi itu punya menu jagoannya nih, bro. Ya benar. Nah, menu jagoan lu tuh apa? Kalau gue di sini ada beberapa menu yang baru gue bikin sih di sini. Ada hitam magerin. Jadi itu hitam magerin tuh dia campuran espresso gitu, espresso terus sama sirup-sirupan lah ibaratnya. Pokoknya itu Kopi campur seger. sirup bisa emang? Bisa. Pakai Berarti sirup. bisa buat acara lebaran dong. Wah, itu, bisa ya dong, kan? tapi sirupnya kan ya Oh, lu beda. bukan sirup-sirup Oh, yang itu ya kan. iya, kirain. Terus gue ada Pablo Escobar. Jadi Pablo Escobar ini dia pakai soda sih. Dia pakai soda sweeper gitu. Pakai soda sweeper, terus gue mix pakai sirup juga. Pakai sirup juga. Nah, kalau untuk kopinya Kalau gua mau nyobain kopi susu frekuensi bisa? bisa dong. Di sini juga ada kopi susu frekuensi. Jadi Susu frekuensi. lebih dominan sih di sini, banyak yang kalau untuk pecinta kopi susu biasanya mesennya kopi susu frekuensi. Kopi susu frekuensi. Bro, bisa kali diorderin tuh kopi susu frekuensi. Ah, Ya, kita buka nih, bedah nih. Apa sih isinya? Ya, benar. Iya, Benar. Nah, terus akhirnya muncul lagi setelah awal pandemi, sekarang ada PPKM. Nah, benar. Imbasnya apa lagi nih yang kena? Jadi tuh Bang, kalau lo mau tahu, Nah, gua tuh dari tahun 2020 sampai sekarang nih, itu gua udah 7 kali kena. 7 kali kena di Gerebek Pol PP sih. Di Razia Pol PP. Itu gua udah didenda. udah denda udah. Udah. Segel sih alhamdulillah enggak. Segel enggak ya? Enggak, alhamdulillah. Jadi walaupun dia nyuruh nggak buka, tetap aja gua buka. Iya sih, karena bagaimanapun juga di saat pandemi ini tetap aja kita harus berkarya untuk Iyalah. uang. Ibaratnya yang bayar sewa kedai siapa kalau bukan kita, ya kan? Terus yang bayar beli bahan baku siapa nanti? Ibaratnya kan gitu. Yang bayar barista siapa? Pas lagi pandemi gini otomatis orang yang mau nongkrong, hangout kesini agak berkurang nggak sih? Sebenarnya awal-awal memang agak berkurang ya, pas Agak pertama PPKM ya. Pertama PPKM itu agak berkurang. Terus di situ gue mainin kopi botol lagi. Gue mainin kopi botol, terus gue
ngadain program misalnya kopi, ada kopi bersih kelasnya di sini. Kopi bayar sih. Kopi Tapi bersih orang kelasnya. harus minum di sini. Harus minum di sini nggak apa-apa, mau take away juga nggak Mau take apa-apa. away juga nggak apa-apa. Itu. Yang penting di bawah jam 9 sih. Tapi ya ini mah gue buka aja sih sama lu, maksudnya setelah jam 9 juga gue tetap buka gitu loh, tapi lampunya gue matiin. Jadi teman-teman aja yang datang kadang. Yang udah pada follow mungkin IG-nya Frekuensi Kopi bisa mampir juga gitu kan. Atau Boleh, mereka DM ke boleh. lu atau WA ke lu. Biasanya Juga ya? iya, biasanya DM sih. Biasanya DM. Kayak gitu. Terus ada kayu. Dari mana tuh? Terus akhirnya ya kan karena PPKM gitu, ya udah gua gimana caranya biar supaya tetap bisa produktif gitu loh. Biar bisa tetap survive, Biar bisa produktif juga. survive produktif ya udah. Memang sih sebelumnya gua memang udah running sekitar 8 bulan itu kopi BRC kelasnya. Jadi tuh kadang gua ngadain satu beans di sini 250 gram. Nah itu lu bisa bayar kopi BRC kelasnya di situ. Gitu. Kadang teman-teman gue juga yang punya kedai. Animonya gimana atau respon dari teman-teman yang pada Alhamdulillah support sih. Alhamdulillah support. Alhamdulillah support juga. Alhamdulillah support. Jadi sebelumnya tuh gue memang dari dulu udah sering ngadain kopi BRC kelasnya bang. Kayak hari-hari besar, terus kayak malam takbiran atau malam tahun Kan yang baru. lagi tren Jumat Berkah. Jumat Iya berkah. nggak Ya jadi sebelum Jumat berkah itu gue udah ngadain udah ngadain lama. juga, Iya, udah gue udah ngadain lama. Kadang waktu itu gue ulang tahun udah kopi bersih kelasnya di sini gitu. Iya. Kayak gitulah ibaratnya. Terus ada beberapa hari pokoknya yang hari-hari gue besar. dengar juga di sini tuh andalannya kayak sekarang ini yang full arabica nih. Ya, Yang betul, gua betul, minum betul. nih Full arabica alias V60 ya, V60. Itu responnya ini gimana nih untuk orang-orang yang penyuka kopi arabica? Nah, jadi tuh alhamdulillah di sini dulu tuh susah banget bang ngebentuk pasar untuk manual brew di sini, kayak Manual P60, brew di sini. terus Aeropress, French press gitu loh, karena orang belum terlalu familiar kan sama itu. Nah itu tugas kita buat ngenalin ke customer, cobain dong nih kopi ini gitu. Terus antusiasnya di sini bener-bener luar biasa sih menurut gua kalau misalnya untuk P60-an di sini. Jadi Padahal kalau kita telaah nih, telusurin banyak manfaat loh guys di kopi arabica sendiri ya. betul. Karena di kopi arabica ini yang gue tahu ya ini mah, yang gue tahu kalau kita minum itu kafeinnya dikit. Betul. Kafeinnya belum nggak terlalu banyak dibanding sama robusta gitu loh. Robusta, Karena kalau si arabica ini menurut gua rasanya kompleks. Di situ ada rasa apa aja sih menurut gua? Macam-macam rasa ya. Macam-macam rasa ada di situ. Rasa buah kah? Apa aja lah pokoknya. Nah, berkembangnya bisnis kopi ini, bro, kira-kira ada nggak sih Toto orang mampir, bang, kopi, Toto kopi yang lain dipesennya? Wah sering. Disangkanya warkop. Sering. Bener? Iya Ada? benar-benar ada. Waktu itu malah di satu malam ya kan, lagi nyantai sama temen gua, bang ada gorengan nggak? Lah anjing gorengan, gue bilang lu mati gue bangsa. Terus ada susu jahe nggak bang? Karena kan gue looknya itu ya gue pakai gerobak, jadi orangnya nyangkanya orang nyangkanya angkringan. Bahkan pas gue pindah ke tempat ini, ke tempat yang baru yang di Saung ini masih ada juga yang nanya. masih ada yang nanya, maaf Pak, kita jual kopi kayak gitu. Gue bilang kopi arabica, manual brew segala macam, gue bilang gitu. Terus Toto namanya orang awam mampir nih, dikiranya wah ini warkop kali. Toto pesannya, Mas ada kopi kapal api nggak? Wah ada beberapa kali. Ada beberapa kali. Gue bilang, bang ada kopi kapal api, gue bilang gitu. Iya. Tapi beli dulu di Madura, gue bilang gitu. Warung Madura, seluruhnya di sini aja, ntar kita ngopi di sini, gue bilang. Iya. Karena kan emang nggak semua orang nih tahu Iya. ternyata usaha kita ini berbeda dengan warkop pada umumnya. Memang betul. Jadi belum terlalu familiar juga sih. Harga jual lu sendiri di pasar pinggir jalan ini, range-nya itu di angka berapa paling murahnya dan paling tingginya di angka berapa sih? Kalau gua di sini paling murah tuh 10.000. Paling murah 10.000. Iya, paling mahal 18 kopi.
paling mahal 15.000. Iya. Gila. Jadi yang 10.000 tuh gua kayak tubruk. Kopi tubruk. Tubruk. Ya sama aja kayak kopi saset, cuma mungkin kan lu kopi biji asli. Iya, iya, ibaratnya gua pakai arabica gitu loh. Iya. Gua pakai arabica. Nah, terus ini apa nih, Bro? Oh iya, Kalau boleh tahu nih. ini nih produk dari frekuensi sih. Produk dari frekuensi. Nah, jadi tuh waktu itu kan gue masih ngambil espresso blend dari temen gue kan. Ya. Jadi waktu itu gue ngambil 50-50. Jadi arabicanya 50, robustannya 50. Robustanya 50. Nah, terus temen gue nyaranin, kenapa lu nggak pakai arabica aja, ya kan? Lu kenapa nggak pakai arabica aja? Wah, kosnya ketinggian bang, gue bilang gitu. Kosnya ketinggian nih belum dapat, nggak apa-apa, lu coba dulu aja, gitu ya kan? Lu cari deh ini kopinya nanti ngerosting tempat gua. Ya udah, akhirnya di situ cari kopinya dan ketemu, ya kan? Nah, tercetuslah nih Bandit Blend. Bandit Blend. Nah, jadi Bandit Blend ini karena ini lu ambil nama dari mana? Kok bisa namanya Bandit? Kan orang tuh saat ini terkenalnya tuh yang positif-positif lah ya. Ya, Mister Kopi lah, atau yang berbagai macam lain brand-brand terkenal. Kenapa lu namanya Bandit? Gila nih, kopi Bandit. Jangan-jangan kita akan jadi penjahat kali ini. Nah, ini kopi susu frekuensi. Oke, thank you, sob. Nah, ini thank you, Bro. Nah, jadi kita ngebahas Bandit Blend dulu ya. Bandit Blend dulu. Nah, gimana nih? jadi Bandit Blend ini full arabica. Gua roasting pakai beatnya tuh pakai gayo. Pakai gayo, Aceh gayo yang arabica. Terus pas gua rasain, oh ternyata dapat banget nih rasanya. Dapat dengan resep menu kopi lu. Iya, jadi kayak nyatu banget. Terus gua juga susu pakai Greenfield kan. Terus nyatu banget sama Greenfield. Menurut gua manis gitu loh. Manisnya tuh nggak terlalu yang dibuat-buat lah ibaratnya gitu. Manisnya benar-benar natural menurut gua. Oh. Terus di sini ada manisnya, ada apa namanya, nggak terlalu bold juga, nggak terlalu keras lah ibaratnya. Iya, nggak terlalu pahit. Karena gue pakai arabica kan. Terus gue hitung-hitung kosnya sebenarnya ya nggak terlalu gede juga, nggak terlalu tinggi gitu loh, nggak terlalu tinggi. Jadi ya udahlah, gue bilang pakai aja nih Bandit Blend. Ya udah akhirnya gue kemarin ngerosting 7 kilo sih. Gue kemarin ngerosting 7 kilo, ini tinggal sekilo sih alhamdulillah. Dan ini sebenarnya buat pemakaian sendiri. Buat pemakaian di kedai. Nah, kalau ada orang yang mau beli atau enggak kedai-kedai kopi lain mau beli, gimana caranya, Bro? Oke, jadi kalau kalian mau beli dan pengen pesan, itu bisa hubungin frekuensi kopi. Frekuensi kopi gitu. langsung. Jadi untuk harganya sendiri berapa nih? Ini yang 500 gram, ini kemasan 500 gram, itu harganya gue jual cepet. Jual 100.000. 100.000 gue jual. 100.000 guys, lu 100.000. bisa bikin di kedai kopi lu sendiri dengan varian roastery yang berbeda nih. Roasterinya Bandit, men. Dan Bandit cuma Blend. di frekuensi lu. Gila. Bandit Blend. Jadi ya gue juga masih belajar sih tentang roasting tuh gimana. Karena bener-bener asli gue bener-bener awam bang. Bener-bener awam. Jadi tuh dari nyeduh lu belajar untuk goreng kopi alias nyangrai kopi ibaratnya kayak gitu. Lebih pusing gak tuh? Sebenarnya kalau misalnya itu sebenarnya apa ya, tentang kebiasaan doang sih, tentang kebiasaan. Kalau misalnya udah biasa ngerosting ya udah kayak di luar kepala aja gitu loh. Sama kayak nyeduh ya. Sama kayak nyeduh. Tapi bukan ada beberapa banyak pelajaran yang lu harus dalemin lagi untuk di roastery? Betul. Banyak banget yang harus gua dalemin lagi di roastery. Kayak misalnya rasanya nanti keluarnya apa, ya kayak gitulah pokoknya. Terus tingkat apa namanya, kegelapannya kayak gimana, kayak gitu. Tingkat warnanya pengaruh juga, pengaruh kerasa kayak gitu. Nah, sekarang kita cobain kopi susu frekuensi, kita bedah nih. Oke. Karena ini salah satu menu andalannya di sini. Ya, betul. Coba kita. Gimana menurut lo? Enak. Kalau untuk penyuka kopi, memang kopinya terasa, cuma
Ya untuk yang sekedar kopi-kopi kekinian boleh dicoba nih. Nggak terlalu pahit lah Nggak ibaratnya. terlalu pahit dan rasa susunya ada, manis dari gula arennya pun ada. Ya, gue nggak pakai gula aren ini. Ini jadi pakai apa? Gue pakai creamer sama ini doang, sama SKM doang. Sama susu kental manis. Iya. Nggak pakai gula aren lagi. Gue bisa kali bungkus nih. Bisa banget. Bro, lu mau bungkus juga? Kayak gitu. Ya lumayan lah ibaratnya. Nah, ini gue pakai espressonya pakai Bandit Blend. Espressonya pakai Bandit Blend. Pakai Bandit Blend ini. Kayak gitu. Rasanya pun keren. Rasanya ya lumayan lah. Pokoknya lu harus cobain kalau mampir ke frekuensi. Jangan Iya. lupa pesen menu andalan ini nih. Menu jagoannya lah. Dijamin lu ketagihan. Mudah-mudahan bikin ngangenin. Ya. Kayak Nah, gitu. ini apa nih bro? Oh iya. Jadi tuh sekitar seminggu yang lalu, Heeh. karena kan gue sering di sini sering kayak bikin apa ya? Nggak bikin sih. Beli makanan kucing Makanan kucing. buat kucing-kucing yang ada di sini gitu loh. Nah terus gue entah kenapa dan nggak tahu waktu nggak seminggu lalu gue langsung kepikiran buat beli botol 250 mili bang. Botol ini ya botol ini terus Ini botol buat minuman. Iya bener, botol buat minuman ya kan. Terus kenapa gua bagiin aja ya makanan kucing ya ke customer, ibaratnya kalau misalnya dia butuh makanan datang kemari ya kan, tinggal ambil aja kayak gitu. Dan alhamdulillah ini udah habis 10 kilo. 10 kilo. Jadi alhamdulillah udah habis 10 kilo. Udah habis sekitar 50 botol lah, 50 botol kecil kayak gini. Jadi teman-teman gua kadang ada beberapa yang punya kucing juga kan di rumah, kayak kucing-kucing di rumahnya. Terus, "Boy, lu ini makanan kucing gratis," katanya. "Iya, nih gratis, ambil aja kalau misalnya lu butuh," gitu. Gue bilang gitu. Dan alhamdulillah antusiasnya oke sih menurut gua. Antusiasnya oke. Dan ternyata jadi media promosi juga nggak sih ke lu? Ya sebenarnya iya juga Efeknya, sih. imbasnya, iya nggak sih? Iya sih benar. Imbasnya kayak gitu. Karena kan gue ngasih stiker juga kan di Ngasih situ kan. stiker juga nih, Ibaratnya frekuensi. kadang dia instastory ya kan. Betul. Dia dibikinin status. Yang lagi tren lu harus sebarkan di Instagramnya frekuensi. Betul. Nah, untuk teman-teman yang kalau ngopi di frekuensi kopi, jangan lupa nih kalau punya kucing kasih makan. Iya benar-benar. Ambil Jangan aja. Lu doang yang minum kopi. Ini juga jangan kasih kopi, kasih aja. Jadi Gratis kan ini? gratis. Jadi lu Gratis. tinggal ambil aja secara cuma-cuma. Untuk siapa aja yang mampir ke frekuensi kopi, lu bisa dapetin makanan kucing dengan percuma, nggak perlu bayar, ya kan? Betul, betul. Dan ternyata frekuensi kopi selain bisnis di dunia perkopian, warung kopi juga ternyata merambah ke dunia buat akhirat amal. Nggak tahu, Iya nggak sih? nggak tahu tuh kenapa gue Bisa kayak, kepikiran gitu, gue juga nggak ngerti. Tiba-tiba aja gue kepikiran. tiba-tiba langsung on the spot dapet ide, Iya, on the spot dapat ide gitu loh. Langsung gue beli 100 langsung botol. dibeli. Langsung gue beli 100 botol. Benar. Dan alhamdulillah kan menjadi keberkahan lu juga kan? Amin. Sampai saat ini frekuensi masih Jalan lah ibaratnya. berjaya dan masih berdiri dan buka terus. Alhamdulillah. Frekuensi gak pernah libur kan? Nggak pernah bang. Nggak pernah. Nggak pernah. Mau bersaing sama Indomaret. Gue mau ngalahin Madura, bray. Iya benar. Mau ngalahin Madura, kalau bisa buka 25 jam, 25 jam gue buka. Benar. Nggak bercanda. Untuk yang terakhir, buat kalian yang mau memulai usaha Betul. warung kopi atau kedai kopi, kira-kira ada tips dan saran gak nih buat teman-teman? Jadi itu tipsnya kayak gini aja, Bray. Yang penting lu ada niat, ya kan? Niat yang pertama. Yang pertama niat. Terus kalau misalnya lu kekurangan dana atau gimana, ya lu cicil aja barang-barangnya, Bray. Beli, nyicil Nyicil banyak barang-barangnya di kayak online shop, misalnya bisa dapetin. mesin atau kayak gimana, lu bisa nyicil di situ kayak bangku atau meja, lu bisa nyicil aja gitu loh. Karena kalau misalnya blek itu biayanya gede kan, Biayanya biayanya luar gede, biasa, benar. luar biasa, kecuali kita yang punya investor ya kan, Iya, aman ya kan. Terus juga cari tempat yang menurut lu bener-bener nyaman. Ketiga tempat nih. Ya tempat. Terus gue untuk masalah tempat,
Jadi tahun lalu tuh 2020 pas pandemi, gue sempat buka cabang juga bang, kalau lu mau tahu. Pernah buka cabang? Pernah juga buka di mana? cabang di Bojong, di Cengkareng, Rawabuaya. Bojong, Cengkareng. Di Rawabuaya. Nah itu Nah, di sana buka sampai berapa lama ternyata? gue di sana buka sampai 5 bulan doang. 5 bulan gue tutup, ya kan. Akhirnya gue di situ banyak belajar juga sih. Jadi di sana tuh gue nekat. Gue punya nekat. gue cuma mau gue kalau lu mau tahu, gue tuh cuma megang duit 15 juta. 15 juta 15 juta tuh gue megang. Jadi 10 juta tuh buat kedai. buat kedai kopinya. Buat sewa. Buat sewa. Jutanya 5 jutanya gue buat beli barang-barang, lu bayangin ya kan. Kalau misalnya hitung-hitungan orang yang waras itu nggak dapet anjir, nggak bisa. bener-bener. Nggak bisa, tapi ya udah gue ikhtiarin aja di situ ya kan, gue bisa nih, gue bisa. Terus akhirnya di situ tempatnya memang kurang strategis sih menurut gue. Terus antusiasnya di sana masih kurang untuk kopi-kopi manual brew kayak gini gitu loh. Jadi Dan orang masih kayaknya apa sih ini kan? ya kayak gitu masih banyak pertanyaan-tanya. Sampai saat ini akhirnya lu fokus di sini. Iya, gue fokusnya di Meruya sekarang. Untuk kembangin dan besarin Benar, frekuensi kopi yang di Meruya ya. Betul, alhamdulillah. Nah, ada lagi nggak tips selain 3 ini, bro? Terus sama kalau bisa sih lu cari partner yang benar-benar klop sama lu sih. Yang klop ya. Ya, Yang bisa ibaratnya ngebantu lu. yang ngebantu lu, yang lu tahu, yang tahu lu dari ibaratnya dari keburukan lu lah, ibaratnya keburukan lu. Benar. Jadi nanti kita meminimalisir ini kan, apa selek juga. Ya, selek juga nanti takutnya di awalnya manis ya kan, di akhirnya nggak manis kan, kita menghindari itu kan. Benar. Kayak itu. Kebalikannya, kalau di kopi lu bisa cicipin di awal itu pahit memang, terakhirnya tuh pun ya masih pahit juga. Kayak gitulah ibaratnya. Nah, yang keempat nih, selain lu butuh partner, bisa saling memotivasi Iya, ya nggak sih, betul. satu sama lain. Terus lu cari relasi dulu sih. Relasi Lu juga. cari relasi, terus udah nekat aja. Yang penting lu nekat. udah ablumin lu aja gitu. Tapi yang terpenting jangan asal nekat, tapi lu Betul. saling relasi juga, guys. Nekat bagus. Nekat sih karena gue orangnya nekat ya. Iya sih. Saat gue punya keinginan ya gue harus ke situ gitu. Harus ke sana. Harus ke sana. Cuma harus benar-benar diperhitungin sih. Harus benar-benar diperhitungin. Ya, harus ada perhitungan, dan terutama sih kayaknya modalnya selain nekat, niat, jangan lupa doa orang tua. Betul. Gitu ya. Doa orang tua ya kan. Jangan- Waduh. Berapaan tuh? Terima kasih banyak, bro. Oke, Semoga siap. frekuensi sukses selalu. Amin. Dan jangan kapok-kapok kalau gua datengin terus. Siap. Nanti bakalan gue temenin bang kalau misalnya lu mau Iya, kita bikin podcast keliling-keliling ya lah ya. kan. Kan kedai kita deket nih Oh, ya iya, kan. betul. Kita keliling-keliling lagi nanti di kedai kopi berikutnya. Thank you banget, sukses selalu buat Thank you frekuensi bang, kopi. sehat-sehat bang. Ya, Pokoknya jangan sampai sakit. Oke, sampai ketemu di sesi berikutnya, guys. 上田だ